terkoneksi ataupun tidak. Untuk percobaannya, ya ini jadi percobaannya 2 buah komputer. Ya, kalau tidak punya 2 komputer, ya berarti Anda running 2 buah, 1 VM, 1 host gitu ya. Seperti itu. Kemudian perintah ping itu adalah namanya adalah packet internet gopher ya. Jadi kalau kita lihat, pasti kita akan setelah kita ngecek IP ya, jadi standarnya kalau kita mau berkomunikasi ya antar komputer, pertama adalah kita harus buka dulu komen ya, komen prompt ya. Kemudian kita cek dulu IP-nya. Kalau di Windows pakai ipconfig, kalau Linux pakai ifconfig. Setelah muncul IP-nya, kita tes dulu ya. Apakah IP kita, ya kita lihat dulu IP-nya, apakah dapat IP yang sesuai yang kita harapkan ataupun tidak ya. Kalau sudah sesuai, kita ping dulu. Kalau bisa maka ya bisa digunakan ya. Kemudian kita ping ke IP tujuan ya. Di mana ini yang bekerja adalah protokol ICMP. Jadi kalau kita menggunakan, yang perlu diperhatikan adalah ping ini menggunakan protokol ICMP ini. Jadi yang mengasih sebuah pesan ya, pesan-pesan replay, kemudian timeout dan sebagainya, itu yang memberikan pesan adalah protokol ICMP ini ya. Jadi kalau dilihat, ping adalah satu metode untuk memeriksa koneksi jaringan berbasis teknologi TCP/IP dari host ke host yang lain ya. Kemudian di sini ada 3 balasan pada ping ini ya. Pertama adalah replay. Jika ping ini dilakukan ke host, itu menghasilkan pesan balasan ya. Biasanya seperti ini, ada replay, kemudian nanti akan muncul beberapa ini ya. Jadi kalau di replay itu nanti akan muncul ini beberapa parameter yang menunjukkan ya waktu ya dari host ke tujuan. Ini perlu di highlight lagi ya. Jadi kalau kita ping ya, ping itu pertama adalah menggunakan protokol ICMP. Kemudian protokol ICMP itu secara garis besar ya punya 3 pesan ya di sini. Pertama adalah replay. Kemudian pesan itu apa aja? Ini nanti akan menghasilkan sebuah status ya. Di mana isinya adalah ada waktu yang dibutuhkan dari host ke sumber tujuan, host tujuan. Apakah ia terkoneksi, apakah nanti ada loss, itu akan ditunjukkan ya. Kemudian ada namanya request timeout ya. Ini dapat disimpulkan bahwa jika dari host ke tujuan itu ada yang paket yang tidak kembali. Jadi timeout itu adalah kita ngeping ke tujuan ya, ngecek ke tujuan, namun host tujuan itu ada yang tidak mengembalikan paketnya ya. Sehingga nanti menyebabkan host itu tadi itu muncul pesan timeout, request timeout gitu ya. Kemudian ada lagi namanya destination host unreachable ya. Di mana ini kalau dilihat ya, disimpulkan bahwa ini terbentuk ya, ya, dapat tidak terbentuk dari host tujuan dan sebaliknya. Jadi kalau kita melakukan sebuah ping ya, akan menghasilkan balasan ya, tetapi
dia tidak terbentuk. Ya, sehingga dia ngomongnya adalah decision unreachable ini. Atau bisa dikatakan bahwa paket yang Anda kirimkan harus tidak dapat diterima oleh host tujuan. Ya, ini. Jadi paket itu nggak sampai ke tujuan, sehingga nggak tahu ini mau kemana ya. Sehingga munculnya adalah decision host unreachable. Misal Anda sudah ngeping ke IP yang tidak ada di dalam network Anda misalkan. Ya, coba aja di-ping aja. Pertama ping ke tujuan ya, kemudian ping ke host yang tidak ada, itu bagaimana hasilnya? Ya. Dimana kalau di Windows ya itu sama ya dengan Linux, ping spasi IP tujuannya di mana ini ya. Kalau di Windows pakai command prompt, kalau di Linux menggunakan terminal. Jadi kalau Anda di Linux, kita akan bekerja menggunakan terminal ya. Kalau di Windows kita gunakan command prompt ini. Kemudian kalau ingin tahu manualnya, kalau di Linux pakai manping, kalau di Windows menggunakan tanya ini, spasi tanya, ping spasi tanya, ya, slash tanya. Seperti ini. Jadi kalau di Linux pakai man spasi ping, kalau di Windows pakai ping spasi slash tanya. Root ya, yang itu adalah root ya. Ini adalah satu perintah untuk menampilkan tabel routing ya. Routing itu apa ya? Jadi di mana perjalanan ya IP ya dari host ke IP tujuan ya itu adalah routing ya. Jadi perjalanannya itu bagaimana? Itu akan dicatat di sini di routingnya ini ya. Misalkan di sini ya ada IP A, ada host A. Udah ada pen ya. Jadi kalau misalkan dilihat ya, misalkan ada host A, oke, saya tak. Jadi kalau apa namanya digambarkan seperti ini ya, ini ada komputer A misalkan ya, ini komputer B. Ya, routing ini mesti dia ada namanya ini ya, router ya. Nanti dia akan pakai router ini. Ya ini. Jadi perjalanannya ini ke sini, ya ke sini itu akan ditampilkan ya dengan perintah namanya tadi itu ya root ini. Root ya. Perintah root ini. Jadi dia akan menampilkan perjalanan dari host A ke host B ya itu akan dilihat gitu ya. Hingga di situ dilihat ada IP source sama destination-nya itu berapa gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Ya, kemudian di sini ya, di sini ini digunakan untuk menunjukkan satu routing statis pada satu host yang melalui suatu interface jaringan. Jadi ada interface jaringan ya, biasanya ya router itu ya digunakan router itu sehingga kita bisa lihatnya seperti ini. Ya, default router misalkan ini ya. Kemudian net mask-nya berapa ya. Ini tujuannya adalah network-nya ya. Ini network, tujuan network-nya. Ini adalah network ya. Kenapa kok network? Soalnya ini adalah titik 0 ya. Kembali lagi minggu pertemuan kemarin ya, saya jelaskan bahwa ada namanya net ID sama host ID. Tolong dibuka lagi catatannya ya. Kemudian ini akan muncul seperti ini ya. Kalau Anda lihat di dalam ini di dalamnya ini pakai Linux ya, terminal, maka seperti ini hasilnya. Kemudian kalau dikasih option main end
hasilnya seperti ini. Ya, sama ya. Kita bisa melihat optionnya dengan ketikan man ping gitu ya. Ini dalam contoh ini ya, ini ada contoh sini bahwa host IP dengan networknya adalah 168.1.0/2. Ya, kemudian ada aktivitas ping dari alamat ke detik.com misal ya. Kalau muncul replay maka akan terlihat ya paket yang tersampaikan seperti apa pesannya. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Ya, ini perintah router secara manual ini ya. Ini bisa untuk menampilkan atau manipulasi routing ya. Di mana prosesnya namanya routing tadi itu ya. Perjalanan dari konver A ke konver B itu adalah routing. Lanjut seperti ini ya. Di sini tadi yang ngeping ke detik seperti ini hasilnya. Kalau ini terjadi koneksi ya, dia akan pesan reply seperti ini. Oh, ini berarti ada detik.com ini ya. Kalau nggak ada berarti ya bisa timeout misalnya ya, atau dia not accessible. Ya. Oke, untuk percobaan seperti ini ya, Anda bisa ini kasusnya IP-nya adalah IP-nya server ya pada waktu di kampus ya. Tapi untuk ini mungkin Anda bisa ngeping ke PC masing-masing aja ya. Jadi dari Windows ngeping ke VM Linux ya. Seperti itu. Kemudian ya, kalau routing ini kita bisa melihat tabel routingnya. Ya, mungkin langsung aja saya demokan ya. Ini cuma percobaannya yang mudah ini. Baik, saya demokan. Oke, sebelum sebelum dilakukan ping ya. Kita cek dulu apakah VM kita mendapatkan IP gitu. Dan komen adalah if config ya. Seperti ini. Saya dapat IP seperti ini ya, 192.168.30.132. Kemudian ya. Kemudian di dalam Windows ya sama ini
juga saya IP config mengisikan IP adalah 192.168.0.7 ya. Mapping ke tujuan ya 192.168.30.132 untuk IP-nya VM ya 132. Maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan saya ping 133 ya, maka dia akan muncul seperti ini, destination host accessible. Artinya apa? Ya, ini memang tidak ada IP itu di dalam network kita. Ya, jadi kalau memang ada, ya itu seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau misalkan di ping dalam satu network ya, maka sih seperti ini. Ya, kemudian kalau di ping tidak ada, maka hasilnya seperti ini. Timeout, kemudian accessible. Ya. Jadi memang tidak terdefinisi ya, sehingga memang nggak ada gitu ya. Sehingga setelah dia di replay kemudian nggak ketemu, langsung timeout seperti ini. Artinya paket kita ngeping tidak sampai ke tujuan. Terus seperti itu. Kalau di Windows ya, root hasilnya seperti ini. Ada namanya root ditambahi option ya, root print ya. Maka akan terlihat seperti ini komposisinya. Ya. Ya. Jadi ada destination, kemudian apa namanya gateway, interface-nya mana. Ya. Ini terlihat ya dari mana? Ini adalah IP broadcast-nya dari VM ya. Kenapa kita tidak boleh menggunakan IP broadcast? Soalnya memang dipakai ya oleh apa namanya oleh jaringan ya untuk supaya kita tidak bisa tahu ya kalau kita ngeping itu bisa ada feedbacknya, bisa broadcast ke semuanya, ke semua host ya yang terkoneksi. Ini dari VM ya. Kemudian 07 ini tadi IP-nya kita cek lagi ya. Ya, 07 adalah IP-nya host ya, host Windows ya. Kemudian ini adalah IP dari VM di host ya, yang menjembatani antara host dan apa namanya dan virtual VM-nya di Linux ya. Ini memang seperti ini kalau pakai VMware ya atau VirtualBox ya, ini ada muncul network adapter ya. Ini pasti dia akan satu network dengan yang ada di virtual machine tadi itu. Ya. Sehingga nanti saya ping ke mana? 192.168.30.132 bisa terkoneksi seperti ini.
Nah, itu kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak, Pak. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya percobaan itu pakai kabel flag cross, kita manggil IP-nya IP komputer yang kita sambungkan menggunakan kabel itu. Salah saya dengar apa tidak, Pak? Oh iya, bisa masuk. Iya, bisa masuk. Jadi apa namanya, kalau cross ya berarti ya PC ke PC ya. PC ke PC ya, sehingga nanti bisa didefinisikan gitu ya. Jadi antara host sama tujuan itu sudah DC/IP ya. Kalau nanti menggunakan kabelnya adalah kabel yang straight, maka Anda membutuhkan namanya switch ya untuk menjembataninya gitu. Ya sama aja, tinggal diisikan IP-nya satu network, di ping, ya sudah, gitu aja. Tapi satu OS atau beda OS, Pak? Di laptop sembarang. Oke. Iya, bebas itu ya, itu bebas ya. Tapi kalau lebih mudahnya ya pakai VM aja lah ya. Di laptop lu bisa di VM, nanti VM dikomunikasikan itu aja dulu, gak apa-apa. Iya. Kalau punya dua komputer ya nggak apa-apa, pakai dua kabel itu. Tapi intinya adalah seperti ini intinya ya. Kalau nanti percobaan Anda pakai dua komputer, dipastikan ini IP-nya sama satu network ya. Misalkan ini ya, misalkan di komputer ya, itu IP-nya 192.168.30.1. Slash-nya slash 24 kan ya. Kenapa slash 24? Soalnya dia menggunakan kelas C. Maka nanti IP tujuan juga sama, 192.168.30.2. Itu kayak gitu. Jadi harus satu network IP-nya supaya nanti bisa di ping ya, ya kan? Soalnya syaratnya dua buah komputer itu terkoneksi, network ID-nya harus sama kan gitu ya. Dibaca lagi di catatannya ya seperti itu. Jadi kalau apa namanya mau mengkoneksikan antar komputer, maka dipastikan satu network. Misalkan ini satu PC 1 IP-nya 30.1, PC 2 berarti misalkan 30.2, 30.3 dengan subnet mask default-nya adalah kelas C ini. Itu seperti itu. Iya, Pak. Iya. Terima Ya. kasih. Tapi lebih mudahnya pakai VMware aja lah, biar nggak bingung. Tapi kalau punya ya nggak masalah. Iya, berarti ada kabel. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Silakan, ada lagi mungkin? Vitamin kit install netstat. Enable to locate package netstat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada lagi tentangnya mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Kan yang kemarin ya, Pak ya. Kan saya install apt minkit install netstat itu, tapi munculnya itu kayak unenable to locate package netstat. Itu kenapa ya, Pak? Bisa di-share. Iya, Pak. Bentar. Udah muncul, Pak? Ya, coba lagi. Ulangi lagi.
Nestat itu betul nggak kayak gitu tulisannya? Net. AT. Ya, Gini, Pak, ya. STAT. Enter. Enter. Ya, Bisa enable gitu itu, loh. Pak. Terus. Enable. Ya, ini ada masalah atau enggak gitu loh, Pak. Kok ada enable to locate package netstat gitu. Oke, berarti dicari, berarti sekarang solusinya cari ya. Kalau instalasi Nestat itu apa sih yang dimensinya itu apa? Berarti gimana, Pak? Benar. Nestat itu masuk ke dalam NetTool, berarti install adalah NetTool. Berarti Coba apt minget NetTool. Mana? ini, apt Pak. ya. Ya, itu sudah berarti coba dijalankan. Man Nestat bisa nggak? Nestat. Gimana, Pak? Man MAN Ya. spasi Nestat. Enter. Gini, Pak. Bisa sudah kan? Terus yang nggak bisa gimana? Ya, saya mau nanya yang itu tadi aja, Pak, yang enable itu loh, Pak. Kenapa kok gitu? Ya enggak, soalnya nggak bisa. Soalnya Nestat itu ada di dalam NetTool. Oh. Jadi kalau Anda cobalah di googling ya. Iya, Pak. Jadi how to install Nestat ya. Nanti dia akan ngomong bahwa Nestat itu digunakan tool ya. Jadi kalau Anda install itu sudah ada di dalam apa namanya? Jadi sudah available ya di dalam NetTool paket. Jadi sudah bisa. Tadi apa nanti quit key ketik key. Terus jadi apa? Yang masalah apa ini ya? Masalah kenapa nggak bisa mas? Kenapa atau unable locate ini? Iya, Pak. Ya memang nggak ada. Nanti apt get install nested ini kan dia kan mencari kan ya, mencari ke reponya Debian kan ya. Paketnya dibaca nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Soalnya nested itu ada di dalam NetTool ini. Jadi installnya itu nggak selalu harus dengan kata kuncinya itu ya, bisa jadi nanti itu di dalam aplikasi yang lainnya seperti itu. Baik, Pak. Terima Gitu. kasih. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu dulu hari ini ya. Kalau nanti ada ada apa namanya, ada permasalahan, ya bisa nanti kalau mau Zoom ya bisa, ya. Nanti pas saya pelatihan bisa di Zoom ya. Misalkan nanti mau ada kesulitan ya, seperti itu. Oke, jangan lupa absen ya untuk hari ini. Oke, saya akhiri dulu. Mohon maaf, saya akhiri dulu.